Oke guys, balik lagi bersama gua Pinkman dan kali ini gua bakalan bahas alur cerita lagi. Dan kali ini gua bakalan bahas Castle ya. Sesuai janji gua bakalan bahas ya Castle ini dari chapter 1 sampai chapter 10 dulu ya tentunya ya guys ya. Kenapa selalu bikin chapter 1 sampai 10? Karena kalau lebih itu device gua belum kuat ya ngeditnya. Jadi kayak nge-lag banget. Jadi kayak agak nggak nge-lag itu di chapter 1 sampai 10 gitu ya. Jadi ya kisaran 10 sampai 15-an menit gitu ya. Oke lah guys lah, nggak usah berlama-lama lah ya. Langsung aja kita ke videonya. Let's go. Oke, jadi chapternya dibuka dengan berlatar di Rusia, di mana cewek ini bilang ke orang ini yang namanya Lisa kalau dia mau nyewa Amurtigro buat ngebunuh Gunter. Tapi Lisa malah nyuruh cewek ini pulang aja. Soalnya Amurtigro itu mahal. Terus cewek ini langsung ngasih uang yang dia punya sambil mohon ke Lisa buat ngebantu dia. Kalau misalkan uangnya masih kurang, dia bakal kerja lebih keras lagi buat ngebayarnya. Jadi dia mohon ke Lisa buat ngebunuh Gunter. Soalnya si Gunter itu udah ngebunuh suami dan anaknya. Sama dia juga udah nggak tahan lagi kalau iblis itu masih hidup. Abis itu Lisa bilang kalau ngebayarnya cuma segitu buat ngebunuh Gunter sih biasanya udah ditolak. Tapi karena Gunter itu mafia yang nyawanya bernilai, cewek ini pun beruntung. Soalnya nyawanya Gunter itu cocok buat perayaan pensiunnya Amurtigro. Abis itu Amurtigro pun mulai ngejalanin misinya. Di sini Amurtigro dengan gampangnya ngalahin semua kroco-kroco. Terus pas dia sampai di tempatnya si Gunter nawarin kesepakatan ke Amurtigro kalau dia bakal ngebayar Amurtigro 10 kali lipat dari bayaran yang Amurtigro terima. Yang cuma dia minta itu Amurtigro ngebiarin dia hidup. Tapi Amurtigro malah bilang fuck you, anak monyet. Dan misinya pun selesai. Oh iya BTW, nama aslinya Amurtigro ini Kim Shin. Lanjut lagi ke Lisa yang udah nyiapin uang pesangon sama dokumen yang datang dari Korea di dalam tasnya Kim Shin. Sama dia juga udah nyiapin identitas barunya Kim Shin sesuai permintaannya. Abis itu dia nanya, apa yang bakal Kim Shin lakuin kalau balas dendamnya udah beres? Kim Shin jawab kalau dia nggak tahu, soalnya dia nggak pernah mikirin itu sebelumnya. Terus Lisa bilang kalau Kim Shin nggak punya tujuan, Kim Shin bisa balik lagi ke sini. Kim Shin diem aja dan dia pun pergi. Di mobil dia ngeluarin dokumen yang ada tulisannya Castle. Oke, jadi di sini gue mau ngejelasin Castle itu apa. Castle itu perkumpulan rahasia di lantai 71 hostel Castle yang ada di Gangnam. Castle juga tempat bergabungnya orang-orang kaya. Tapi sebenarnya itu adalah organisasi kriminal nasional. Dan 8 tahun yang lalu ada detektif yang menentang mereka dibunuh dengan kejam. Dan keadilan itu nggak bakal bisa menang lawan mereka. Mereka itu bukan orang yang bakal gemeter cuma karena 1-2 bos mereka disingkirkan. Jadi caranya cuma satu, yaitu ngumpulin orang-orang yang ngebenci mereka dan ngebangun benteng yang lebih tinggi dari mereka. Balik lagi ke Kim Shin yang akhirnya sampai di Korea, di mana ada orang-orang yang ngebunuh ayahnya. Pas di dalam taksi, Kim Shin nelpon ke orang ini yang namanya Jin Tae buat nanyain gimana hasil penyelidikannya. Jin Tae jawab kalau penyelidikannya malah jadi pembersihan. Soalnya dia cuma nanya jalan, tapi orang-orang ini malah nyari ribut. Jadi mau nggak mau dia berbuat sesuka hati dia ke mereka. Tapi Kim Shin malah ngebolehin aja asalkan mereka hidup. Oh iya, Jin Tae ini tangan kanan Kim Shin. Terus pas Kim Shin udah sampai di kota Hwaeam, dia ketemuan sama Jin Tae. Tapi ternyata Jin Tae nggak sadar kalau dia diikutin sama orang ini. Untungnya Kim Shin langsung nolongin Jin Tae. Dan ternyata juga orang ini nggak sendirian. Terus orang ini yang namanya Kim Hyuk Jo itu kepala divisi DS Security pangkat 4. Dan dia juga orang yang ada di listnya Kim Shin. Terus pas Hyuk Jo lagi ngeremehin Kim Shin sama Jin Tae, tiba-tiba Jin Tae ngelempar pisau ke Hyuk Jo tapi masih bisa dihindarin. Gara-gara itu mereka berdua langsung diserang. Tapi mereka berdua dengan gampangnya ngalahin orang-orang ini. Abis itu Jin Tae nganter Kim Shin ke tempat pegadaian. Soalnya disitulah tempat gurunya Kim Shin tinggal. Terus pas mereka lagi di dalam, tiba-tiba ada orang ini. Jin Tae langsung tahu pas ngeliat mukanya kalau orang ini itu Pi Woo Jin, penerus pertamanya Kang Min Song. Oh iya, Kang Min Song itu gurunya si Kim Shin. Terus tiba-tiba Pi Woo Jin nyerang Jin Tae, tapi serangannya ditahan sama Kim Shin. Kim Shin bilang kalau mereka datang itu bukan buat ngelawan Pi Woo Jin, tapi mau ngajakin kerja bareng sambil ngasih uang setas ke Pi Woo Jin. Udah pasti Pi Woo Jin gak mau dan langsung nyerang Kim Shin. Mereka pun berantem sampai pada akhirnya mereka berdua berhenti. Terus Pi Woo Jin nanya ke Kim Shin kalau Kim Shin ada hubungan apa sama Kang Min Song. Soalnya kalau lihat dari teknik dan kuda-kudanya Kim Shin itu mirip Kang Min Song. Kim Shin jawab kalau dia punya hutang budi ke Min Song. Awalnya Pi Woo Jin gak tertarik dan bilang kalau Kim Shin datang ke orang yang salah. Tapi pas Kim Shin bilang kalau ini ada hubungannya sama Castle, akhirnya Pi Woo Jin mau ngedengerin Kim Shin. Terus pas mereka bertiga makan di restoran, Kim Shin langsung ngasih tahu intinya ke Pi Woo Jin kalau Min Song udah mati dibunuh Castle. Pi Woo Jin yang ngedenger itu kaget dan kepercayaan
percaya kalau Minsong udah mati. Sama dia juga bilang kalau Minsong seenaknya ngebuang mereka. Jintae kesel gara-gara Pi Wujin ngomongnya nggak ada sopan-sopannya. Terus Pi Wujin nyuruh Jintae ngomong sekali lagi sambil megang sumpit. Tapi pas Jintae juga mau ngambil pisaunya, Kim Shin langsung nahan Jintae sambil bilang kalau dia nggak tahu kayak apa hubungannya Pi Wujin sama Minsong. Tapi emangnya Wujin bisa hidup dengan nahan diri kayak gitu. Sama Kim Shin juga bilang kalau alasan dia datang ke sini itu cuma satu, yaitu buat ngambil alih kota ini. Dia bakal ngegunain tempat ini sebagai batu loncatan buat naik sampai ke ujung dunia kejahatan dan terus ngejatuhin Castle yang jadi permulaan semua masalah ini. Jadi karena itu dia butuh Wujin. Wujin yang ngedenger itu ketawa sama bilang juga kalau orang kayak Kim Shin pasti juga gak bakal bisa ngambil alih komplek ini. Akhirnya Wujin pergi sambil nyuruh Kim Shin sama Jintae buat jangan muncul lagi di depan dia. Abis itu Jintae kesel sama sifatnya Wujin yang jelek banget. Tapi Kim Shin bilang kalau Wujin pasti shock. Jadi biarin Wujin kasih waktu. Terus tiba-tiba orang ini datang sambil ngasih tahu kalau mereka nggak usah khawatir soal Wujin. Soalnya dia itu bakal tenang dengan berjalannya waktu. Ama orang ini juga masih nggak percaya kalau Minsong udah mati. Terus Kim Shin nanya, apa orang ini dekat sama Minsong? Orang ini jawab kalau Minsong itu udah kayak bos besar bagi orang-orang beringas di lingkungan ini. Hubungannya sama dia juga cukup panas. Terus dia juga bilang kalau Wujin pasti bakal ngebantu mereka. Soalnya Minsong sama Wujin itu udah kayak ayah dan anak. Terus karena ngebuat rencana besar cuma dengan kepalan tangan itu susah, mereka kayaknya butuh orang yang bisa ngasih mereka informasi. Jadi dia bakal ngasih tahu orang yang megang informasi di kota ini, yaitu mantan penerus pemilik kota ini. Terus panel pindah ke orang ini yang namanya Chae So-min. Jadi dia ini anaknya mantan bos klan Bujin. Lanjut lagi ke So-min yang anak buahnya diserang sama orang ini yang namanya Kang Min-jae, kepala divisi DS Security pangkat 3. Terus Kang Min-jae nyuruh anak buahnya buat pindahin anak buahnya So-min ke tempat rongsokan biar dia sama So-min jadi punya waktu berduaan. Tapi So-min malah bilang fuck you. Kang Min-jae kesel dan langsung nyuruh anak buahnya buat seret So-min ke dia. Akhirnya So-min nyerang mereka semua, tapi pas dia nyerang Min-jae dengan gampangnya ngehindar serangannya dan langsung nyerang So-min dengan sekali pukulan. Terus pas Min-jae mau mukul lagi, tiba-tiba mereka berdua datang sambil nanya penerusnya klan Bujin yang mana orangnya. So-min yang ngeliat Kim Shin kaget, soalnya mereka berdua itu teman sekolah. Habis itu So-min nanya kalau Kim Shin kenapa ada di sini. Tapi tiba-tiba So-min ditarik rambutnya sama Kang Min-jae sambil nanya kalau Kim Shin sama Jintae itu siapa. Soalnya dia belum pernah ngeliat mereka di sini. Terus Kim Shin nyuruh Jintae buat ngabisin Kang Min-jae sampai hampir mati, tapi jangan pakai pisau biar gak ada keributan. Jintae ngerti dan dia langsung mulai nyerang Kang Min-jae. Di sini Jintae ngerasa kalau si babi ini kecepatannya agak kurang, tapi daya tahannya lumayan juga. Kalau mau ngalahin si babi ini mungkin bisa butuh setengah hari. Jadi mau nggak mau Jintae ngeluarin pisaunya, tapi ternyata itu tipuan dan Jintae pun berhasil ngeenin si babi ini. Abis itu Kim Shin bilang ke So-min kalau dia mau ngambil alih kota ini, tapi dia kurang informasi dan kekuasaan. Jadi dia mau minjem kekuatannya klan Bujin. Tapi So-min bilang kalau Kim Shin masih nggak bisa jujur. Dia juga tahu kalau tujuan asli Kim Shin itu bukan kota ini, tapi Kim Jae-hon yang ada di belakangnya. Kim Shin gak ngegubris omongannya So-min dan dia malah bilang kalau yang dia butuhin itu informasi kota ini dan DS Security, sama beberapa personel juga. Terus dia juga bakal ngebayar So-min. Jadi So-min gak bakal dirugiin. So-min pun akhirnya setuju, tapi dia punya syarat, yaitu dia nyuruh Kim Shin buat ngejaga tempat rongsokan mobil ini. Soalnya dia suka tempat ini. Tapi ternyata itu cuma syarat sementara. Abis itu So-min nyuruh Kim Shin buat ikutin dia. Soalnya dia bakal ngasih kamar kosong buat Kim Shin sama Jintae. Terus panel pindah ke si babi ini yang laporan ke bosnya tentang mereka yang dikalahin sama Kim Shin. Terus bosnya ini yang namanya Yoon Dok-soo kesel dan langsung hajar si babi ini sampai mampus. Ama dia juga nyuruh tangan kanannya ini buat nyelesain para pengikutnya klan Bujin. BTW nama tangan kanannya ini Kim Dae-gon, Direktur DS Security pangkat 2. Terus besok paginya pas Kim Shin lagi latihan sendiri di luar, tiba-tiba Dae-gon datang. Dae-gon bilang kalau Kim Shin lumayan juga. Pantesan aja kepala divisi yang kalah. Soto banget anjir si Dae-gon, orang yang ngelain si babi itu Jintae juga. Oke, lanjut lagi. Di sini Dae-gon ngasih peringatan ke Kim Shin kalau mereka masih sayang nyawa, mereka harus kosongin tempat ini sebelum matahari terbenam. Jadi kalau malam ini juga Kim Shin masih muncul di depannya, Kim Shin bakal mati. Kim Shin jawab kalau kadang-kadang emang suka ada preman yang sosokan kayak Dae-gon. Tapi kalau emang beneran preman, harusnya langsung maju aja dan gak bakalan banyak bacot. Dae-gon pun kepancing emosi, tapi dia masih tetap milih pergi. Terus pas mereka lagi rapat di sini, orang ini mulai ngejelasin kalau DS Security itu awalnya cuma geng kecil yang namanya klan Dongyang dari luar kota. Tapi 2 tahun yang lalu mereka datang ke kota ini dan langsung nguasain semuanya. Emang sebenarnya Dok-soo itu udah berpengaruh, tapi bisa segede ini itu gara-gara di backup sama Jae-hon. Terus dulu itu ada banyak organisasi di kota ini, tapi sekarang hampir semuanya udah jadi punya DS Security. Sama mereka juga ngambil alih bisnis dan bahkan ngejual obat ke perusahaan biar dapat uang. Terus tiba-tiba
orang ini nanya kalau rencananya bakal kayak gimana. Soalnya kalau dari hal keuangan dan jumlah orang, mereka nggak sebanding. Kim Shin jawab kalau mereka nggak bakal bisa menang kalau caranya kayak gitu. Gak peduli seberapa uang atau jumlahnya, kalau emang mau ngabisin orang-orang itu, mereka tinggal nemuin titik kelemahannya dan bunuh dalam sekejap. Jadi dia bakal ngirim Jin Tae sama yang lainnya buat cari obatnya, dan dia bakal cari kelemahannya lewat obatnya. Terus buat nyari tahu kalau mereka harus nyerang kemana biar bisa ngancurin orang-orang itu, dia ngasih tahu ke Somin kalau Daegon tadi pagi datang ke sini. Somin kaget sambil bilang kalau dia kenal sama Daegon, dan ngasih tahu juga kalau tahu Daegon bakal datang malam ini, sekarang bukan saatnya nyari obat. Tapi Kim Shin bilang kalau Daegon itu biar dia aja yang ngurus. Somin langsung ngasih tahu kalau Daegon itu levelnya berbeda. Tentu aja Kim Shin tahu, tapi dia bilang kalau terlalu cepat buat ngegerakin semua anggota mereka. Jadi 1 minggu dari sekarang dia bakal nyingkirin DS security dari kota ini. Terus malamnya Jin Tae mulai ngejalani misinya. Di sini Jin Tae nyamar dan dia berhasil masuk. Somin yang ngelihat Jin Tae berhasil masuk nanya ke Kim Shin kalau Jin Tae itu beneran bisa dipercayakan. Kim Shin jawab kalau Jin Tae ahli di bidang itu. Jadi jangan khawatir. Sama dia juga ngasih tahu kalau orang-orang ini udah datang. Tapi dia nggak ngelihat ada Daegon. Akhirnya dia nanya ke orang-orang ini kalau Daegon ada di mana. Orang ini jawab kalau Daegon lagi sibuk. Jadi dia yang bakal ngegantiin. Sama orang ini juga ngejamin kalau kemampuan dia mirip Daegon. Terus Kim Shin nyuruh mereka nggak usah basa-basi dan langsung maju aja. Mereka semua akhirnya maju dan Kim Shin dengan gampangnya ngalahin mereka semua. Tapi pas orang ini maju, Kim Shin di sini lumayan kena perlawanannya. Terus panel pindah ke Jin Tae yang nggak fokus soalnya cewek ini selera dia banget. Tapi dia masih tetap bisa fokus ke misinya sambil bilang ke cewek ini kalau dia mau ketemu sama orang yang namanya Suji. Awalnya cewek ini pura-pura nggak tahu siapa Suji. Tapi pas Jin Tae ngasih uang ke cewek ini pun langsung nyuruh Jin Tae buat nunggu 10 menit. Terus panel pindah ke Woojin yang nyamperin Somin. Di sini Woojin penasaran kenapa Somin mau kerja sama Kim Shin dan Jin Tae. Somin jawab kalau dia masih merhatiin dulu. Dan lagian juga kemampuan mereka oke. Terus Somin minta tolong ke Woojin datang ke tempat rosokan buat bantuin Kim Shin. Tapi Somin langsung kaget pas ngeliat Doksu sama Daegon yang ada di sini. Terus begitu Doksu baru masuk ruangan, dia langsung dilempar minuman sama Jaehoon. Jaehoon kesel, soalnya Doksu kelamaan datangnya. Doksu pun minta maaf karena udah ngebuat Jaehoon nunggu. Abis itu Jaehoon ketawa sambil bilang kalau dia cuma bercanda doang. Terus temannya Jaehoon ini minta tolong ke Jaehoon buat nyikirin satu jaksa yang nyebelin. Daegon dengan cepatnya langsung ngasih kartu nama dia ke temannya Jaehoon ini. Terus Jaehoon bilang ke Doksu kalau Kang Changsok bakal keluar dalam beberapa hari lagi sebagai narapidana teladan. Jadi dia nyuruh Doksu buat jangan nunda lagi ngebersihin kota Hwaeam. Sama dia juga ngasih kesempatan terakhir ke Doksu. Ternyata dari tadi Jin Tae merhatiin pertemuan mereka. Sama dia juga ngira kalau Kim Shin lagi nganggur, soalnya Daegon ada di sini. Terus panel pindah lagi ke Kim Shin yang masih berantem sama orang ini. Tapi tiba-tiba klan Bujin datang ngajar kroco-kroco ini. Terus orang ini ngerasa kalau para kroco ini bukan dari Doksu, soalnya level kroco ini cuma sebatas anak jalanan. Balik lagi ke Kim Shin yang dengan gampangnya ngejatoin orang. Gara-gara itu adrenalin orang ini jadi naik dan dia langsung ngeluarin karambit buat nyerang Kim Shin. Tapi lagi-lagi Kim Shin dengan gampangnya ngindarin serangannya dan langsung nyerang dengan sekali serangan. Orang ini masih nggak terima dan dia coba buat nyerang lagi, tapi itu percuma. Pas Kim Shin mau nge-enin orang ini, tiba-tiba Somin nyuruh Kim Shin buat berhenti. Sama dia juga bakal ngejelasin semuanya. Abis itu pas Kim Shin mau ngedengerin penjelasan Somin, tiba-tiba Somin bilang kalau dia bakal ngejelasin semuanya. Tapi sebelum itu dia pengen tahu dulu kalau Doksu udah kalah, siapa yang bakal nguasain kota ini. Kim Shin jawab kalau dia bakal ngebagiin setengah keuntungannya, tapi dia yang bakal nguasain kota ini. Woojin auto marah sambil ngecengkeram ke arah Kim Shin, tapi Jin Tae juga langsung siap dengan pisaunya. Kim Shin bilang kalau nguasain kota Hwaeam itu posisi berat yang harus mempertaruhkan nyawa. Somin pun akhirnya ngerti dan dia bakal nyeritain sesuai janji. Jadi muridnya Kang Min Song itu bukan Woojin doang, tapi ada satu orang lagi dan Kim Shin juga pasti tahu siapa orangnya. Terus panel pindah ke cewek ini yang ngebuka rolling door. Oh iya, cewek ini itu namanya Lee Riwon. Dia itu pembuat tato di siang hari dan dokter tanpa surat praktek di malam hari. Jadi ternyata Lee Riwon abis ngobatin luka orang ini. Terus tiba-tiba Daegon datang sambil marah gara-gara kakaknya ini datang ke tempat rongsokan. Kakaknya bilang kalau dia datang itu buat ngegantiin Daegon yang gak tegas. Soalnya pasti Doksu gak bakal diem terus. Daegon jawab kalau mati atau enggaknya itu urusan dia. Jadi kalau ikut campur lagi, dia sendiri yang bakal ngebunuh kakaknya. Terus Lee Riwon bilang kalau mau ribut jangan di depan dia. Soalnya dia gak mau nerima pasien lagi hari ini. Abis itu kakaknya pergi sambil nyuruh Daegon buat bertindak konsisten
konsisten kalau Daegon udah mantep sama pilihannya. Soalnya dia benci ngelihat Daegon dari samping. Balik lagi ke Somin yang ngasih tahu ke Kim Shin kalau Daegon itu murid Kang Min Song yang satunya. Dan yang Kim Shin lawan itu Kim Song Jun, kakak kandungnya Kim Daegon. Ama dia juga ngasih tahu kalau Woojin, Daegon sama dia itu 3 orang teman. Terus flashback di mana Daegon yang mohon ke orang ini buat nolongin kakaknya. BTW orang ini itu namanya Cha Il-gok. Dia itu bos klan Woojin dan ayah kandungnya Somin. Lanjut lagi ke bapaknya Somin yang nggak bisa nolongin kakaknya Daegon sambil bilang kalau itu hal yang harus dipertanggungjawabkan sama Song Jun itu sendiri. Ama nyuruh bawahannya juga buat seret Daegon keluar. Daegon marah sambil bilang kalau kakaknya itu udah mendedikasikan semuanya ke bapaknya Somin. Terus pas di luar tiba-tiba Woojin datang sambil bilang kalau sejak kapan mereka minta bantuan orang lain. Jadi mereka berdua aja udah cukup. Terus pas udah sampai di markasnya klan Dongyang, Woojin ngehajar para kroco ini dan Daegon pun pergi nyari kakaknya. Abis itu meskipun di sini Woojin udah mulai kecapean, dia masih bisa ngajar nih 2 orang. Tapi pas dia udah mulai ngerasa nggak bisa kabur, tiba-tiba Doksu datang sambil nyuruh Woojin pergi. Soalnya urusan temannya itu udah selesai. Akhirnya mereka berdua pun pergi, sama Daegon juga bilang kalau kakaknya itu nggak apa-apa, tapi dia harus ninggalin tempat ini. Jadi dia minta maaf ke Woojin padahal Woojin udah ngebantu. Terus dari sejak itu Daegon ngilang dan balik lagi setelah 2 tahun jadi anak buahnya Doksu. Balik lagi ke Somin yang bilang ke Woojin kalau Kim Shin harus tahu cerita ini karena sekarang mereka ada di pihak yang sama. Tapi Woojin marah soalnya kenapa Somin percaya sama Kim Shin yang asal usulnya nggak jelas. Somin jawab kalau kota ini udah lama hancur dan mereka nggak ada jalan lain kalau cuma dengan klan Woojin. Jadi mau kayak apapun caranya dia harus ngambil balik hal-hal yang hilang dari dia. Ama Somin juga ngasih tahu ke Kim Shin kalau dia bakal ngasih bantuan sampai Kim Shin nyingkirin kekuasaan luar dari kota ini. Dan bayarannya adalah setengah keuntungan dari itu. Abis itu dia lepas tangan dan Kim Shin pun setuju. Terus abis itu Jin Tae bilang ke Kim Shin kalau dia nggak nyangka Somin percaya sama mereka. Tapi Kim Shin bilang kalau Somin setuju itu pasti bukan karena Somin percaya sama mereka. Ama Kim Shin juga nanyain barangnya ke Jin Tae dan tentu aja Jin Tae bawa barangnya. Terus Jin Tae ngasih tahu ke Kim Shin kalau Jaehoon tadi ada di tempat pas dia nyamar. Tapi dia nggak ngapa-ngapain Jaehoon karena Jaehoon punyanya Kim Shin. Terus Kim Shin balikin barangnya ke Jin Tae sambil nyuruh Jin Tae buat manggil Krot. Soalnya keadaannya udah terbalik. Ama Kim Shin juga bilang kalau jalan yang dibilang sama Kang Min Song itu dia ngerti sekarang. Oke guys, jadi itu adalah pembahasan Castle ya dari chapter 1 sampai chapter 10. Gimana nih menurut kalian? Apakah makin menarik gitu ya? Apakah gue lanjut aja gitu ya? Pasti sih bakal gue lanjut sih. Jadi ya tunggu aja ya video selanjutnya dari pembahasan Castle ini. Tapi setelah video ini gue bakalan upload Lookism dulu ya dari chapter 51 sampai 60 gitu ya. Jadi kayak ganti-gantian gitu ya guys ya. Oke lah guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat support gua dengan cara sesimpel mungkin, yaitu dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu update video-video terbaru dari channel ini ya tentunya ya. Oke lah guys, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.